Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jonathan Malvin. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal daya dukung fondasi. Yang pertama adalah daya dukung Merhoff. Analisis kapasitas dukung Merhoff pada tahun 1955 menganggap bahwa sudut baji atau bisa kita bilang dengan sudut antara bidang AD atau BD terhadap para horizontal itu tidak sama. Tapi beta itu lebih besar daripada sudut baji yang berakibat bahwa bentuk baji lebih memanjang ke bawah bila dibandingkan dengan analisis tersagi. Zona keruntuhan berkembang dari dasar fondasi ke atas sampai mencapai permukaan tanah. Jadi tahanan geser tanah di atas dasar fondasi diperhitungkan karena beta lebih besar daripada P, nilai faktor-faktor kapasitas dukung Merhoff lebih rendah daripada yang disarankan oleh tersagi. Namun karena Merhoff mempertimbangkan faktor pengaruh ke dalam fondasi, kapasitas dukungnya pun menjadi lebih besar. Merhoff pada tahun 1963 menyarankan persamaan kapasitas dukung dan mempertimbangkan bentuk fondasi serta kemiringan beban dan kuat geser tanah di atas fondasinya. Dan juga untuk mempermudah analisis, Merhoff mengintroduksi parameter beta yaitu sudut untuk menentukan garis BF di mana BF adalah bidang kelongsoran yang terjadi pada permukaan tanah. Sudut B akan bertambah dengan kedalaman dan mendekati 90 derajat pada fondasi dalam. Dan juga dibagi menjadi 4, yaitu ada pengaruh dari resultan tanah BGF diberikan oleh gaya normal PO dan gaya tangensial SO yang bekerja sepanjang bidang BF. Yang kedua, bidang BF biasa disebut sebagai equivalent free surface. Yang ketiga, sedangkan gaya PO dan SO disebut equivalent free surface stress. Dan juga yang keempat adalah parameter beta, PO dan SO disebut parameter kedalaman fondasi dari Merhoff. Dengan anggapan-anggapan tadi, Merhoff menurunkan persamaan seperti yang ada di slide, yaitu Q ultimate sama dengan Cn plus PONQ tambah 0,5 Bn. Kemudian ada juga faktor pengaruh Merhoff. Yang pertama itu ada faktor bentuk. Pengaruh beban vertikal yang eksentris pada fondasi memanjang yang terletak di permukaan tanah kohesif, dan juga tanah granular secara kuantitatif diperlihatkan Merhoff pada tahun 1953. Akibat beban eksentris, maka berpengaruh pada pengurangan kapasitas dukung. Untuk gambar-gambar beban eksentris pada fondasi memanjang, dan juga untuk pengaruh eksentritas beban itu terdapat pada gambar yang ada di samping, yaitu gambar 3.3. Di atasnya adalah rumus-rumus untuk faktor bentuk, dan kemudian ada juga yang dinamakan faktor, yaitu kondisi beban miring yang umumnya terjadi pada perancangan fondasi. Gaya horizontal ditahan oleh geseran antar dasar fondasi dan tanah di sepanjang dasar fondasi dan tekanan tanah pasif pada sisi lain dari fondasi. Tahanan geser pada dasar fondasi itu dipilih dari nilai yang terkecil ketiga gaya perlawanan berikut ini. Yang pertama ada adesi antar tanah dan dasar fondasi, yang kemudian diikuti juga dengan ada gesekan antara tanah dan dasar fondasi. Dan yang ketiga adalah gesekan horizontal antar tanah dengan tanah di bawah dasar fondasi bila dasar fondasi tersebut sangat keras. Meyerhoff juga memperlihatkan pengaruh beban yang miring terhadap reduksi kapasitas dukung fondasi memanjang yang terletak di permukaan tanah kohesif dan juga granular. Kemudian ada juga pengaruh muka air tanah. Pertama, pengaruh muka air tanah ini tuh bisa dilihat juga tuh terhadap kapasitas daya dukungnya, yaitu letak muka air tanah di dalam perhitungan kapasitas daya dukung, itu berpengaruh untuk penentuan besaran berat isi Y. Besaran Y yang digunakan dapat berupa Y total atau Y terendam yang sepenuhnya sama dengan YB atau Y yang merupakan transisi dari YB dan Y total. Dan untuk daerahnya sendiri terdapat 3 daerah, yaitu yang pertama daerah Z yang lebih besar daripada B, itu seperti gambar yang ada di slide. Muka air tanah berada pada daerah ini tidak berpengaruh pada penggunaan persamaan untuk menghitung kapasitas daya dukung. Karena terdapat 3 daerah yang mempunyai rumus berbeda-beda, maka untuk daerah selanjutnya berada di slide ini, yaitu daerah Z yang lebih kecil atau sama dengan B, dan juga daerah Z yang lebih kecil sama dengan 0. Kemudian ada yang dinamakan tegangan kontak. Umumnya tegangan kontak itu adalah tegangan yang bekerja di bawah fondasi akibat beban struktur yang berada di atasnya. Untuk menghitung tegangan kontak tersendiri mempunyai persamaan yang seperti di slide, di mana tegangan kontak itu
dicari dengan menggunakan Q atau beban aksial total, dan juga Mx, My yaitu momen total sejajar. Ada juga X dan Y yaitu jarak dari titik berat pondasi ke titik di mana tegangan dihitung. Dan juga ada Ix dan Iy yaitu momen inersia. Apabila yang bekerja adalah beban aksial saja, maka pada titik beratnya persamaannya itu menjadi Q per A, di mana A itu adalah luas bidang pondasi. Pengertian tegangan kontak ini sangat berguna terutama di dalam penentuan faktor keamanan atau safety factor. Secara umum, faktor keamanan ini bisa didefinisikan sebagai berikut. Pertama, safety factor sama dengan kapasitas dibagi beban, sama dengan kapasitas daya dukung dibagi tegangan kontak. Hubungan antar keduanya dinyatakan dalam bentuk faktor keamanan, di mana jika SF sama dengan 1, artinya tegangan kontak sama dengan kapasitas daya dukung lapis tanah tepat dalam seimbang menerima beban. Kemudian ada SF lebih dari 1, itu artinya tegangan kontaknya lebih kecil dari mobilisasi kapasitas daya dukung, dan lapis tanahnya tersebut dapat menerima beban. Jika SF-nya kurang dari 1, artinya tegangan kontak lebih besar dari mobilisasi kapasitas daya dukung, dan lapis tanahnya tidak dapat menerima beban. Kemudian saya akan menjelaskan soal pondasi pada lempung dan lereng. Pertama, pada tanah lempung dengan Pi sama dengan 0 atau kecil, harus dipastikan bahwa tanah lempung bukan tanah lempung ekspansif. Kemudian ada juga persamaan kapasitas dukung untuk lereng, yaitu kapasitas dukung ultimate untuk fondasi memanjang terletak yang pada lereng. Itu rumusnya berbeda dengan yang berada di tanah lempung, di mana di tanah lempung menggunakan YD, dan di tanah lereng itu menggunakan BN, dan juga menggunakan 0,5. Q sendiri itu artinya kapasitas dukung ultimate, C artinya kohesi, Y artinya berat volume tanah, dan B adalah lebar pondasi, serta NC dan NY adalah faktor-faktor kapasitas dukung. Sekian penjelasan mengenai pondasi daya dukung menggunakan metode Merhoff dan juga pondasi pada lempung dan lereng. Terima kasih.